Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan kami di studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Pada diskusi ini, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Pelajaran yang sangat indah, yang sangat menarik, dan sangat penting tentunya bagi kita. Namun jangan lupakan, jika saudara rindu untuk mendapatkan pelayanan dari tim kami, apakah pelayanan doa, belajar Alkitab, perlawatan, dan lain-lainnya, saudara bisa menghubungi di call center kami di nomor 085 700 994 007. Sekali lagi di nomor 085 700 994 007. Baik, saya akan memperkenalkan para panelis pada diskusi sekolah sahabat kali ini. Yang pertama, di kanan saya adalah Pendeta Victor Sinuaji. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Baik, Pendeta. Shalom. Shalom. Kemudian sebelah kiri saya ada Pendeta Otisinus. Bagaimana Shalom, kabarnya? Pendeta. Puji Tuhan, inilah dua hamba Tuhan yang akan membantu kita mengupas akan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan tentu saja moderatornya adalah saya sendiri, Pendeta Daniel Siswanto. Baik, kita akan memulaikan di dalam doa buka kita sebelum kita mempelajarinya. Pendeta Otisinus akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang maha baik, pada kesempatan ini kami rindu untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong masing-masing kami, agar kami boleh belajar dengan baik, memahami pelajaran pada saat ini, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, iman kami akan terus bertumbuh. Kami boleh semakin memandang Tuhan, kami boleh semakin diubahkan, dan hidup kami ini menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih Pendeta Oti. Pemirsa, sekali lagi pelajaran kita atau pelajaran ke-9 dengan judul Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat hafalan atau ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, Mazmur bersaksi tentang pribadi dan pelayanan Kristus. Hampir semua aspek pekerjaan Kristus dalam rencana keselamatan terlihat dalam kitab Mazmur, khususnya di pelajaran sepanjang minggu ini. Mari kita masuk di pelajaran hari Minggu dengan judul Pengorbanan Diri Gembala Ilahi. Pak Pendeta Oti, gambaran Tuhan sebagai gembala dan umat Allah sebagai domba di padang penggembalaannya menyoroti tuntunan dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah hubungan antara Tuhan dan umatnya ini digambarkan di dalam pelajaran hari Minggu ini? Kira-kira silakan Pendeta. Baik, bila mana kita mempelajari akan pelajaran hari Minggu ini, beberapa ayat yang ditampilkan di sana, Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 28 ayat 9, Mazmur pasal 80 ayat 1, Mazmur pasal 78 ayat 52 dan 53, Mazmur pasal 79 ayat 13 dan Mazmur pasal 100 ayat 3, kita akan bisa melihat bahwa hubungan Allah dengan manusia itu, dengan umatnya itu, digambarkan sebagaimana hubungan antara gembala dengan dombanya. Tuhan digambarkan sebagai gembala, sementara umatnya digambarkan sebagai domba. Dan kita bisa melihat bahwa melalui gambaran gembala dan domba ini, kita bisa melihat bagaimana Allah digambarkan sebagai pemelihara
Sementara umatnya yang digambarkan dengan domba adalah umat yang terus bergantung kepada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat dalam gambar Mazmur pasal 23 bahwa domba itu dituntun oleh gembalanya, dituntun ke tempat padang rumput, ke air yang tenang, dan domba itu akan mendapatkan segala kebutuhannya melalui gembala ini. Dan kita bisa melihat di situ bahwa Allah itu begitu baiknya kepada masing-masing kita, karena sebagai gembala dia selalu memenuhi akan segala kebutuhan akan domba-dombanya. Maka memberikan jaminan kepada kita semuanya adalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Dan bagian kita sebagai umatnya adalah kita perlu untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai gembala itu. Tidak ada yang dapat kita lakukan yang membawa kita kepada kebaikan itu selain kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan Allah sebagai gembala, umat sebagai domba, itu juga kita bisa melihat bagaimana gambaran penggembalaan di Timur Tengah pada waktu itu dan pada masa sekarang juga, bahwa seorang gembala akan tinggal di kandang bersama-sama dengan kawanan domba. Dan bagaimana kedekatan gembala dan domba ini kita bisa melihat di sana. Dan kita bisa melihat bahwa dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 bahwa Tuhan itu rindu untuk selalu dekat dengan umatnya, dengan dibuatnya kemah suci pada waktu itu. Artinya bahwa Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh bagi kita, tapi Dia adalah Allah yang selalu dekat dengan kita, karena Dia adalah Allah selalu memelihara kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Dan hal yang menarik adalah bukan hanya gembala dan domba yang biasa-biasa saja, tetapi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15, maka kita bisa menyimpulkan bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kemudian gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dia mengenal domba-dombanya begitu baik. Kemudian yang berikutnya adalah dia menuntun atau tidak pernah meninggalkan domba-dombanya itu tersesat. Karena seorang gembala yang baik pasti akan memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Tapi sebaliknya, sebagai domba, yang menjadi pertanyaan adalah apakah domba yang baik itu juga mengenal akan gembalanya? Kita perlu mengenal siapa gembala kita. Dalam arti kata bahwa Tuhan menjadi gembala yang terbaik bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengenal gembala itu? Dan biarlah kita boleh mengenal, mengikuti suara sang gembala yang menuntun kita ke tempat yang terbaik itu. Luar biasa, satu pengorbanan dari seorang gembala yang sejati, yaitu rela mati untuk domba-dombanya. Padahal domba-domba ini kan tidak semuanya nurut-nurut ya. Kadang-kadang ada domba-domba yang bandel, sudah kasih instruksi yang benar dari gembala begini-begini, tetapi gembala yang sejati akan selalu dengan sabar mengorbankan dirinya untuk domba-domba. Baik, kita beralih ke pelajaran berikutnya. Di hari Senin dengan judul Mesias yang menderita, diambil dari Mazmur pasal 22 dan juga Mazmur 118. Dikatakan dalam tulisan Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 6 halaman 404, di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Pak Pendeta Oti, seberapa besar daripada penderitaan Yesus ini untuk menyelamatkan kita?
Silakan Pak Pendeta. Baik, tadi saya katakan di dalam pelajaran hari Minggu bahwa seorang gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik tinggal bersama domba-dombanya dan dia akan lakukan apapun untuk keselamatan domba-dombanya, termasuk demi menyelamatkan domba-dombanya itu dia harus mengorbankan nyawanya. Dan kita tahu bahwa gembala yang terbaik itu diterapkan atau merujuk kepada Yesus Kristus sebagai seorang gembala yang mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika kita membaca akan Mazmur pasal 22, kita bisa melihat bahwa Mazmur ini berbicara tentang mesianik, nubuatan mesianik, yang semuanya itu menjadi type dan anti-type-nya adalah Kristus yang menderita bagi umat-umatnya. Kalau kita bisa melihat di sini adalah bahwa ketika itu merujuk kepada Yesus, maka kita bisa melihat Mazmur pasal 22 ayat 2 itu merujuk kepada kematian Yesus di salib, di mana Yesus berseru Elohi Elohi lama sabachthani. Bagaimana Yesus berseru, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Para pemirsa yang budiman, kita bisa melihat bahwa keterpisahan pengorbanan Yesus berikan itu bukan semata-mata ke suatu hal yang biasa, tetapi yang terjadi adalah keterpisahan Yesus dengan Bapa pada waktu itu adalah satu keterpisahan yang luar biasa, yang mendalam, yang Yesus alami pada waktu itu. Dan dalamnya keterpisahan itu hanya dapat diukur dengan bagaimana kedekatan mereka, Yesus dengan Bapa. Kita bisa melihat bahwa kalau kita misalnya berhubungan atau mengenal seseorang, maka ketika seseorang itu pergi meninggalkan kita, kita mungkin akan merasa sedih. Tetapi seringkali tingkat kesedihan kita itu dapat diukur dari seberapa dalam kita mengenal teman, saudara, atau sahabat kita itu. Semakin dalam kita mengenal mereka, maka semakin susah untuk kita boleh melupakan mereka oleh karena perpisahan yang ada. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Yesus tergantung di kayu salib, ketika Yesus berseru Elohi Elohi lama sabachthani, itu bukan satu hal yang mudah, tapi itu satu hal yang sangat dalam, karena dia berpisah untuk sementara waktu dengan Bapa yang sangat dikasihinya, yang untuk masa kekalan mereka bersama-sama. Tetapi semuanya Yesus cerita oleh karena apa? Oleh karena dia menanggung dosa umat manusia. Saya bacakan di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 404 dikatakan, di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Jadi kita bisa melihat bahwa pada waktu Yesus disalibkan, ada keterpisahan dengan Bapanya yang diakibatkan bahwa Yesus menanggung, Yesus memikul dosa dunia. Dan kita bisa melihat bahwa pada waktu Yesus digantung kayu salib itu, Yesus merasakan neraka itu. Yesus merasakan kematian yang kedua, yang seharusnya manusia yang berdosa akan mengalami itu, tetapi itu dipikul oleh Yesus. Itulah sebabnya bahwa Yesus terpisah dengan Bapanya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita boleh beroleh hidup
beroleh kembali hubungan yang hilang bersama dengan Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini adalah bahwa ketika Yesus berseru, Elohi Elohi lama sabachthani, adalah satu ungkapan bagaimana beban dosa yang begitu besar, sehingga kemudian seolah-olah tidak ada lagi terang ke depannya untuk beroleh hubungan kembali. Dan itulah Yesus pikul. Bapak Ibu, mari kita bayangkan, Yesus berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Dan betapa kita sebagai umatnya, kita perlu untuk selalu datang dekat kepadanya, hargai pengorbanannya itu yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Luar biasa, itulah sebabnya kenapa judul pembahasan kita atau sekolah sahabat kita, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena memang terbukti Tuhan mau dianggap sebagai seorang pelanggar agar kita dibebaskan dari dosa. Tuhan menderita sedemikian rupa agar kita mendapatkan kebahagiaan. Sangat-sangat luar biasa pelajaran sekolah sahabat kita. Kita masuk di hari Selasa. Selalu setia pada janjinya. Dasar yang diambil adalah Mazmur 89, Mazmur 132. Dikatakan di sana, perjanjian Daud berisi janji Allah akan dukungan kekal atas garis keturunan Daud dan kemakmuran umat Allah. Tentunya kita senang kalau ada jaminan-jaminan, ya. Orang tua memberikan jaminan kepada anak-anaknya dengan memberikan warisan misalnya. Atau mungkin kita di sebuah kerja, di lembaga, di dinas sosial atau apa saja, lalu ada jaminan, oh nanti kalau tua ada pensiun, kan senang kita. Nah sekarang ini apa yang mau ditampilkan oleh Tuhan kepada kita sehingga janjinya ini patut menjadi pengharapan bagi kita. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika kita baca ayat-ayat yang dibacakan tadi, itu mengetengahkan kepada kita bahwa Tuhan berjanji kepada Daud untuk mengokohkan kerajaan Daud dan keturunannya itu tidak akan terputus. Satu janji pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada Daud, dan satu hal yang sangat indah, karena Daud mendapatkan jaminan itu. Tetapi seringkali kita bisa melihat bahwa ada kalanya bahwa kita selama ini ketika Tuhan sudah berjanji pada kita, kita seringkali kemudian lalai. Kita seringkali yang justru yang membatalkan janji itu. Tetapi ketika Tuhan berjanji bahwa kerajaan itu akan kekal selama-lamanya, ya betul, bahwa kemudian itu gagal berlanjut. Tetapi kerajaan itu kemudian dipenuhi dengan kehadiran Yesus. Yesuslah yang kemudian menyanggupkan umat manusia untuk meraih hidup kekal yang tidak berkeputusan itu pada waktu Tuhan datang untuk kali yang kedua. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal itu. Itulah sebabnya bahwa kita bisa berpegang pada janji Tuhan, dan itu sangat luar biasa bagi kita. Tuhan yang berjanji untuk selalu menyertai, tetapi itu semua dipenuhi dengan kehadiran Yesus sebagai juru selamat pribadi kita semuanya. Jadi seringkali manusialah yang membatalkan janji itu. Betul. Tapi luar biasanya Tuhan memperbarui janji lagi. Terbukti dikatakan di sini bahwa Yesus hadir melalui keturunan daripada Daud. Dan itulah janji yang menurut kita patut untuk kita terus pegang. Maka tidak heran, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Kita umat-umat Tuhan harus tetap memegang janji itu. Ada yang ditambahkan lagi Pak Pendeta? Sudah. Oke, kita lanjut ke hari Rabu, ke Pak Pendeta Sinuaji. Ini berbicara tentang Raja Kekal dengan kekuatan tak tertandingi. Nanti referensinya di dalam Mazmur pasal 2, Mazmur 110, Mazmur 89 dan Mazmur 110. Bagaimana Allah digambarkan sebagai Bapa Mesias yang menunjuk pada penobatan raja. Ini adalah berbicara tentang raja. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa
Allah ini akan berkuasa menjadi raja. Bahkan musuh-musuhnya digambarkan sebagai tumpuan kaki. Artinya tidak berarti sama sekali. Apalagi yang mau diajarkan kepada kita, Pak Pendeta Sinuaji? Ya. Silakan. Terima kasih Pendeta Daniel. Salam pemirsa semuanya. Tadi Pendeta Oti sudah menjelaskan bagaimana Mesias sudah menyelesaikan dosa di antara manusia. Dan pada pelajaran kita saat ini dijelaskan lagi bagaimana penyebab dosanya pun akan diselesaikan. Jadi sama-sama seperti di dunia ini, bila mana ada musuh, musuhnya harus dibinasakan. Digambarkan Yesus itulah sebagai raja yang kekal. Kenapa ada kata kekal? Karena di dunia ini tidak ada raja yang kekal. Dia bisa berkuasa, dia bisa mengalahkan banyak bangsa, tapi oleh karena kekuasaannya bisa dikalahkan atau oleh karena kematian, dia sudah hilang, tinggal nama seperti sekarang ini. Tetapi raja yang kekal yaitu Mesias, dia ada dan ada untuk selama-lamanya. Pendeta Oti sudah menjelaskan masalah dosa. Yesus sudah mati untuk menebus dosa. Dan pelajaran kita pada hari Rabu ini menjelaskan bagaimana digambarkan penyebab daripada dosa itu. Digambarkan pada raja-raja zaman dulu, pada waktu dia mengalahkan satu negara atau satu bangsa, dan dia mengalahkan rajanya, raja itu menginjak lehernya. Artinya dia sudah menguasai raja itu, dan dia sudah menguasai akan bangsa itu. Tetapi gambaran daripada Yesus, bagaimana dia mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan, bagaimana dia mengalahkan penyebab-penyebab dosa, bagaimana Mesias mengalahkan semua hal-hal yang menyebabkan kita berdosa. Seperti gambaran raja itu pada zaman dulu menginjak leher daripada musuhnya. Jadi ini yang kita perlu bersyukur kepada Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan itu baik bagi kita. Kita berdosa, dia mati menggantikan dosa. Tidak hanya dosanya diselesaikan, penyebab dosanya pun diselesaikan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri, dia menjadi perantara bagi kita manusia yang berdosa kepada Allah Bapa yang di surga. Dan dikatakan dalam pelajaran kita, dalam Daniel 7:27, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Di bumi ini, seseorang memerintah, bahkan beberapa negara membuat batasan 2 periode, habis. Tetapi pemerintahan daripada Kristus tidak ada periodenya. Dialah pemerintah yang kekal selama-lamanya. Jadi kita, Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi, kita puji Tuhan. Karena kita punya raja yang kekal, kita punya pemerintahan yang kekal, kita punya Mesias yang begitu baik, yang mati menggantikan kita, menebus kita dari dosa, dan dia sudah mengalahkan penyebab daripada dosa itu. Dia sudah mengalahkan Lucifer di kayu salib. Dan pelajaran kita juga mengatakan kekuatannya tidak tertandingi. Jadi apalagi dia sudah raja yang kekal, pemerintahan yang kekal, kekuatan tidak tertandingi, dan dialah raja kita. Jadi bila mana digambarkan kita ini rakyatnya, kita punya raja yang kekal, kekuatan tak tertandingi, apa yang kita perlu takutkan? Tidak ada, karena kita memiliki jauh daripada apa yang dunia bisa tawarkan atau bisa berikan kepada kita. Jadi itu Pendeta Daniel, bagaimana raja yang kekal itu, dan dia adalah raja kita sekarang ini, dan kita adalah sebagai umatnya, sebagai bangsanya, dan itu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita. Baik, ada yang menarik di Mazmur pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12, Pak Pendeta. Dikatakan bahkan raja-raja yang jahat diberi kesempatan untuk bertobat dan tunduk kepada Mesias. Ya. Kira-kira ini raja yang kekal ini mau ngajak siapa ini? Oke. Luar biasa ini. Kalau di zaman dulu kita tahu bahwa tongkat itu mungkin merupakan satu kekuasaan atau lambang daripada pemimpin atau suku, tetapi gambaran daripada tongkat yang tongkat Kristus bukan sebagai lambang kebencian, tetapi lambang untuk mengakhiri kuasa kejahatan atau menggambarkan pemerintah daripada Kristus. Jadi Tuhan itu mengalahkan dosa dan penyebab dosa, tapi Tuhan ingin menerima dan memanggil siapa yang mau datang kepada dia. Itulah Tuhan. Jadi Tuhan tidak, kamu dosamu besar sekali, kamu akan saya binasakan. Tidak, dosanya dibinasakan, tetapi mereka yang berdosa diterima, dipanggil, disambut oleh Tuhan bagi mereka yang mau bertobat. Digambarkan mungkin seperti
raja-raja zaman dulu. Raja zaman dulu ya pokoknya udah dikalahkan, dimatikan, selesai kan begitu kan. Tetapi sekarang tidak. Aku mau bertobat Tuhan. Dosanya diampuni, orangnya diterima. Itulah Tuhan kita yang baik itu. Luar biasa. Diberikan kesempatan kepada siapapun untuk datang kepadanya. Artinya berkat dijanjikan kepada semua orang. Inilah Raja yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Tidak heran, sekali lagi diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan. Baik, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di hari Kamis. Imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sebagaimana kita tahu bahwa keimamatan Kristus ini adalah unik karena sekali untuk selamanya. Dan ini menjadi perantara bagi kita orang-orang berdosa. Nah, kira-kira apalagi yang mau dikasih tahu kepada kita? Kan ada hubungannya dengan mereka yang datang kepada Tuhan akan mendapatkan berkat. Bagaimana dengan konsep keimamatan ini, Pak Pendeta? Oke. Kalau kita melihat bangsa Israel zaman dulu ada raja dan ada imam. Dan tidak pernah raja dan sekaligus juga imam. Karena mereka memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Raja sebagai kepala pemerintahan, imam dalam bait suci dia akan menjadi pengantara daripada orang berdosa untuk membawa korban kepada Allah Bapa. Tetapi yang kita pelajari saat ini adalah dia raja dan dia juga imam. Dan itu hanya ada kepada Mesias, hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada dalam siapapun di atas bumi ini atau di bawah kolong langit ini. Hanya Yesuslah sebagai raja dan juga sebagai imam. Tadi sudah saya jelaskan, dia raja yang kekal dan dia juga imam untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya dulu atau sekarang nanti tidak, tapi selama-lamanya. Imam ini adalah bagaimana seorang berdosa, dia datang, dia membawa korban, dia mengaku dosanya, dan dikorbankanlah, dipersembahkanlah korban itu. Yesus sebagai imam besar kita hari ini dan selama-lamanya. Setiap orang yang berdosa datang kepadanya dan dia akan membawa dosa-dosa kita dan menyelesaikan dosa-dosa kita. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi. Dia jugalah yang mati untuk menggantikan kita. Dan ini ditekankan adalah untuk selama-lamanya. Ini. Jadi hanya Allah yang memiliki predikat ini selama-lamanya. Imam-imam Israel zaman dulu itu sudah hilang semuanya hari ini. Tidak ada mereka. Kenapa? Karena mereka berdosa juga dan mereka juga mengalami kematian. Sedangkan imam kita, Yesus Kristus, dia tidak berdosa dan dia tidak mengalami apa? Mengalami kematian. Sekali lagi, siapa yang tidak bersukacita memiliki raja seperti Yesus, memiliki imam seperti Yesus? Wow, satu pelajaran yang sangat indah untuk kita pelajari, kita mengerti, dan tentu saja ini mengajak kita, ayo kita datang kepada Yesus. Ia raja, ia juga imam. Di pelajaran pendalaman Pak Pendeta ada satu hal yang menarik. Ellen G. White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 19 mengatakan, dengan kemanusiaannya Kristus menjamah manusia, dengan keilahiannya ia berpegang pada tahta Allah. Selaku anak manusia, ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Selaku putra Allah, ia memberikan kepada kita kuasa untuk menurut. Apa kira-kira yang harus kita lakukan melihat contoh nyata dari kehidupan Yesus ini? Oke. Kita sudah dengarkan tadi, dialah penebus kita, dialah raja kita, dialah imam kita. Dia juga memberikan janji yang tidak pernah diingkari. Dan semuanya itu tidak ada di dalam manusia. Dan pada pendalaman pelajaran kita dikatakan ada satu kalimat yang diulang-ulangi Pendeta Daniel ya, Allah menyertai kita. Dalam segala hal hidup kita di atas dunia ini, Allah menyertai kita. Jadi kembali kita lihat, kalau raja yang kekal, imam yang kekal, dan dia itu menyertai kita. Coba dibayangkan. Satu oknum yang punya kuasa yang lebih daripada segala-galanya menyertai kita. Dan ini tentunya suatu berkat dan sukacita bagi kita. Bahkan dia tidak hanya menyelesaikan masalah dosa atau kejahatan dalam pikiran manusia, tapi dikatakan dia juga menyelesaikan masalah itu di dunia ini. Jadi penyebabnya diselesaikan dan
akibatnya pun apa yang dilakukan oleh penyuap itu pun diselesaikan. Jadi selesai semuanya, diselesaikan semuanya. Dan begitu banyak dalam Alkitab dikatakan Bapak Ibu semuanya ya, bahwa menggambarkan Allah itu Allah menyertai kita. Beberapa ayat dalam Alkitab, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, akulah jalan, akulah jaminan segala janji, aku ada, jangan takut. Nah, jadi apalagi kita perlu khawatirkan, apalagi kita perlu takutkan. Masalah kehidupan Tuhan memberikan, masalah penyakit Tuhan memberikan solusinya, masalah ketakutan Tuhan menjaga kita, masalah kekhawatiran Tuhan katakan jangan khawatir, aku beserta dengan engkau. Masalah melindungi kita, Tuhanlah gembala kita yang baik dan agung. Semuanya ada pada Tuhan. Apalagi yang kita perlu khawatirkan, karena Allah beserta dengan kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kita tiba di bagian akhir. Oleh sebab itu, sekali lagi saya meminta Pendeta Oti, apa kira-kira poin yang Pak Pendeta bisa sampaikan sebagai ya kata penutup lah untuk pelajaran ini. Baik Bapak Ibu, saya ingin membacakan dari Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kitab Mazmur adalah bagian dari kitab-kitab suci. Sebagaimana kitab-kitab yang lain berbicara tentang Yesus Kristus, kitab Mazmur pun kita bisa melihat bahwa Yesus juga ditinggikan di dalamnya. Orang seringkali beranggapan bahwa kitab Mazmur berisi puji-pujian, berisi pengampunan akan dosa, berisi seruan orang ketika membutuhkan perlindungan. Tetapi kitab Mazmur juga berbicara kepada Yesus sebagai solusi bagi semua masalah itu. Sebagai gembala yang baik, maka dia selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Dia memenuhi segala kebutuhan dombanya, bahkan dia rela mati, mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya itu. Dia menderita di salib, menanggung dosa manusia. Dan dia juga dengan setia berpegang kepada janjinya agar manusia itu boleh beroleh hidup kekal selama-lamanya. Ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga. Dan kalau Tuhan yang sudah diwartakan melalui pelajaran ini sudah sedemikian ajaibnya itu, bagian kita sebagai manusia adalah mari kita bertumbuh dalam iman. Kita boleh menaruh iman kita kepada Tuhan sebagai gembala, sebagai pemenuh segala kebutuhan kita, sebagai juru selamat kita, dan kita akan boleh tiba dan beroleh hidup yang kekal itu. Terima kasih Pendeta Oti. Pendeta Sinuaji boleh sampaikan closing statement. Ya. Inti atau pusat daripada Alkitab adalah Yesus dan rencana keselamatan. Dan pelajaran sekolah sahabat kita, buku Mazmur ini juga begitu banyak menjelaskan tentang bagaimana dan siapa itu Yesus. Bahkan penulis Perjanjian Baru pun banyak mengutip kembali akan buku Mazmur yang mencatatkan tentang Yesus. Dan pada minggu ini kita sudah mempelajari tentang siapa Yesus. Dan Alkitab yang menjadi inti daripada Alkitab adalah Yesus dan rencana keselamatan dibukakan kembali kepada kita dalam pelajaran kita ini. Kita bersuka cita karena kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang siapa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan pengharapan kehidupan kita selama-lamanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa kami bagikan. Semoga itu menjadi berkat. Ingat, Allah telah memberikan segalanya. Sebagai seorang gembala ia berkorban. Sebagai seorang raja ia menjamin akan kemerdekaan.
sebagai seorang imam, ia juga memastikan bahwa apa yang menjadi pergumulan kita masalah dosa diselesaikan di sana, dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kita akan menutup pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan berdoa. Bapak Pendeta Sinuaji akan pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih dan kemurahan, Tuhan pencipta kami, penebus kami dari dosa, dan pemelihara hidup kami. Kami sudah mempelajari akan firman Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat kami untuk pelajaran ke-9 pada minggu ini. Kami telah dibukakan bagaimana dan siapa itu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami, Raja kami, Imam kami, perantara kami, bahkan yang mati menggantikan kami akibat daripada dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami buku, kitab suci, untuk kami lebih mendalami mengetahui akan kehendak Tuhan. Di mana di situ kami tahu Yesuslah sebagai Juru Selamat kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa setia, percaya, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan setia kepada janji-janji Tuhan, dan kami pun akan setia seumur kehidupan kami, agar pada waktu Tuhan datang, kami pun akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati semua pemirsa yang dengan setia dapat belajar bersama-sama kami akan pelajaran firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, kehendak Tuhan yang jadi atas doa kami ini. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan bila mana pemirsa, Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan kami, baik pelayanan doa, pelayanan Bible study, kunjungan atau perlawatan, atau pelayanan apapun, mari silahkan menghubungi call center kami di nomor 085 700 994 007. Kita akan melayani dengan sepenuh hati, dan sekali lagi terima kasih. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.